Bagaimana pendapat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW? Pertama, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak sekalipun cuma 1 dirham, ala qiraati Maulidin Nabi SAW, untuk pembacaan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, maka kana rafiqi fil jannah, maka dia adalah sahabatku kelak di surga. Abu Bakar. Sekarang Umar. Apa kata Umar? Man aqdama Maulid Nabi SAW, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi, maka faqad ahyal Islam, maka dia sungguh telah menghidupkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik kaum muslimin wal muslimat, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barusan kita mendengarkan sebuah hadis. Katanya ya, yang cukup masyhur, tersebar di telinga kita di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan identik dengan perayaan Maulid Nabi. Sebuah ritual yang merupakan peninggalan nenek moyang kita yang sering dirayakan dan dilakukan di bulan Rabiul Awal. Ketika mendengarkan sebuah hadis ya, yang dibacakan oleh Gus Kausar kalau nggak salah ya, subhanallah ya. Hadis ini lengkapnya teman-teman berbunyi, man aqama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melaksanakan maulidku atau merayakan maulidku, hari kelahiranku ya, merayakan hari kelahiranku, maka dia akan, atau maka aku akan beri dia syafaat pada hari kiamat. Nah, kemudian lanjutan hadisnya tersebut, waman anfaqa dirhaman fi maulidi ya, waman anfaqa dirhaman fi maulidi, dan barang siapa yang bersedekah infak dengan 1 dirham untuk merayakan maulidku, faka'annama anfaqa jabalan minadz dzahab fi sabilillah, maka seolah-olah dia seperti infak 1 gunung dari emas, gunung dari emas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa teman-teman. Baik teman-teman, sedikit kita jelaskan teman-teman ya. Hadis ini teman-teman, kita nggak perlu bahas sanad atau riwayat ya. Sudah jelas palsu teman-teman. Hada hadisun maudhu la aslalahu. Hadis ini palsu dan tidak ada asalnya sama sekali. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini jelas-jelas palsu teman-teman. La aslalah, maudhu'un la aslalah. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Kalau ini sesuatu kebaikan, merayakan Maulid Nabi sebuah kebaikan teman-teman, pasti akan dicontohkan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam. Sedangkan Nabi tidak pernah mencontohkan bagaimana cara merayakan Maulid Nabi. Ya, Nabi nggak pernah melakukan acara Maulid Nabi dan tidak mencontohkan kepada sahabatnya, dan sahabat pun tidak pernah mengamalkan acara Maulid Nabi. Ini menunjukkan kedustaan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Ingat, barang siapa yang berdusta atas Nabi alaihi salatu wassalam, maka bersiap-siap tempatnya di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Hadis ini cukup populer apalagi di bulan Rabiul Awal. Apalagi tadi disandarkan kepada Abu Bakar dan Umar. Bahkan barang siapa yang menginfakkan mana anfaqa dirhaman limaulidin nabi kana rafiqi fil jannah, kata Abu Bakar. Katanya demikian. Abu Bakar katanya mengatakan barang siapa yang infak 1 dirham saja ya untuk acara maulid Nabi, maka dia akan menjadi temanku di surga. Bahkan dinisbatkan juga kepada Umar bin Khattab, man adzama maulidan Nabi, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, faka'annama ahyal Islam, maka dia sungguh seolah-olah dia menghidupkan Islam. Ini semuanya kedustaan teman-teman. Ya, kedustaan. Kenapa demikian? Karena perayaan maulid Nabi itu muncul di abad yang keempat, tidak dikenal di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan di kalangan imam 4 ya, imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak pernah mereka merayakan maulid Nabi. Mereka selalu gembar-gembor, katanya beragama harus ikut madhab, tapi mereka ketika acara maulid tidak mau mengikuti madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi bagaimana ini? Ya, lo sebenarnya siapa? Maulid ini siapa yang pertama kali mengadakan? Ya, pertama kali mengadakan siapa? Kalau teman-teman baca dalam sejarah, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya awal kali yang pertama melakukan maulid adalah Bani Ubaid. Bani Ubaid al-Qaddah. Mereka sebut dengan Fatimiyun, padahal mereka adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah. Karena mereka banyak punya acara maulid, teman-teman. Jadi orang Syiah Rafidhah ini di tahun 300 ya, 363 ya, berarti abad keempat ya, abad keempat muncul di situ. Mereka merayakan maulid Nabi, merayakan tahun baru Islam, merayakan bulan Rajab, awal bulan Rajab, merayakan bulan kelahiran Hasan, Husain, kelahiran Ali ya. Kemudian seterusnya mereka merayakan acara-acara yang sangat banyak sekali. Itu dari kalangan Bani Ubaid, orang-orang Syiah Rafidhah. Di sini kita tahu bahwasanya kalau ada yang mengatakan pertama kali yang merayakan adalah Salahuddin al-Ayyubi, ini sebuah kedustaan. Ya, jadi jelas palsu teman-teman. Palsunya sangat parah sekali. Ya, tadi ya di zaman Nabi aja nggak ada. Apalagi di zaman tabi'in nggak ada. Di zaman Imam 4 juga nggak ada. Muncul di abad keempat. Tiba-tiba kok berkata Umar bin Khattab, berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya, katanya kak barang siapa yang merayakan maulid Nabi maka akan menjadi temanku di surga, dan seterusnya. Ini jelas kedustaan kepada para sahabat. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perkara itu baik, maka mereka para sahabat lebih dulu melakukannya atau mengamalkannya. Karena para sahabat itu ahrasun nas, manusia yang paling semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi agama ini teman-teman tidak hanya sebatas warisan nenek moyang, tapi agama itu harus pakai dalil. Ada nggak sumbernya? Amalan dari kalangan Nabi, amalan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Tidak hanya sebatas dari warisan nenek moyang. Kalau agama berupa warisan nenek moyang, kacau teman-teman. Rusak, Islam ini akan rusak dan kacau. Ya. Bahkan teman-teman, kalau kita baca sejarah lagi mengenai bulan Nabi dilahirkan saja masih silang pendapat. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan Ramadan. Apalagi tanggalnya, ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 12, 15, 9, 10 dan yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ahli sejarah saja mereka belum akurat dalam menentukan tanggal bulan Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Namun kalau harinya
mereka sepakat di hari Senin. Ya, di hari Senin. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang hari Senin, tentang ansyami yaumi isnain, dari hadis Abi Qatadah, Nabi kita alaihi salatu wassalam ditanya tentang puasa di hari Senin. Ya, hada yaumun, kata Nabi, wulidtu, karena hari ini saya dilahirkan. Nah, menunjukkan hari Senin Nabi dilahirkan. Wa buistu, dan saya diutus. Wa unzila alayya, dan wahyu turun kepadaku. Ya, karena ada hadis sahih dari Abu Qatadah, maka kita katakan bahwasannya hari Senin lah hari Nabi dilahirkan. Namun adapun tanggalnya, ya, maka ini ada silang pendapat yang panjang dari kalangan para ulama. Ingat teman-teman ya, setiap ibadah yang disandarkan kepada agama ini harus berlandaskan dalil. Tidak hanya anggapan baik, ya, tidak hanya anggapan baik, karena Islam ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamaku atas kalian, ya, kemudian saya ridho Islam menjadi agama kalian. Ketika menjelaskan hadis ini, maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, faman ibtada'a fil islami bid'atan, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam Islam bid'ah, yaraha hasanatan, dia menganggap itu suatu kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah mengklaim bahwasanya Muhammad telah mengkhianati ar-risalah. Li'annallaha yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka apa saja yang tidak ada, yang tidak menjadi agama di hari itu, maka tidak pula menjadi agama di hari ini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.